wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Roihatul Jannah. Allah menciptakan dan menjadikan alam semesta ini tentunya untuk kesejahteraan manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat banyak, di mana dengan adanya kebutuhan tersebut tentunya manusia memerlukan sumber daya alam yang tidak sedikit. Untuk itu, manusia harus mampu menjaganya dan mampu bertanggung jawab dalam memelihara alam. Islam mengajarkan kita untuk memelihara alam dan ekosistem yang ada di dalamnya. Dengan menjaga ekosistem yang baik, maka kehidupan manusia akan selaras dengan alam. Melihat realita yang ada di alam sekitar kita ini, ternyata manusia masih belum bertanggung jawab atas tugasnya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga alam sekitar atau lingkungan hidup. Kebanyakan manusia masih melampaui batas, rakus, dan cenderung memanfaatkan alam sekitar kita ini dengan sebesar-besarnya. Walaupun kebutuhan manusia ini memang tidak terbatas, tetapi bukan berarti manusia itu menghabiskan secara besar-besaran alam semesta ini sampai tidak memikirkan kerusakan apa yang nanti akan terjadi di kemudian hari. Lantas, masihkah manusia bersahabat dengan alam sekitar? Dengan adanya COVID-19 ini, tentunya manusia harus hidup selaras dengan alam, di mana manusia itu harus menjaga kebersihan, bukan hanya kebersihan lingkungan saja, tetapi kebersihan pada diri sendiri. Apa sih yang menyebabkan manusia ini merusak lingkungan sekitar kita? Dengan melihat realita yang ada pada era globalisasi ini, coba kita lihat kerusakan apa saja yang sekarang muncul, seperti polusi udara, limbah pabrik, kemudian tidak adanya penyerapan air di perkotaan atau bangunan-bangunan besar yang di situ. Kemudian sampah yang dibuang secara sembarangan dan mengakibatkan banjir. Semua itu merupakan sebuah kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Tentunya, kerusakan ini tidak lepas dari kebutuhan manusia itu sendiri. Seiring berkembangnya waktu, tentunya manusia ini akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya manusia ini, tentunya mengakibatkan kepadatan penduduk, di mana manusia perlu tempat tinggal untuk kehidupan mereka sendiri. Nah, dengan itu mereka membangun atau membeli sawah dengan dibangunnya rumah untuk tempat tinggal mereka. Semakin banyak rumah yang dibangun atau gedung-gedung yang dibangun, tentunya penyerapan air ini akan sangat berkurang. Kemudian, banyaknya anak-anak yang bersekolah tentunya ini membutuhkan sebuah kertas. Nah, produksi kertas ini ternyata masih dilakukan secara besar-besaran. Nah, untuk itu tentunya akan merusak ekosistem alam juga. Selain itu, manusia juga kurang sadar atas lingkungan sendiri. Kemudian bagaimana cara meminimalisir hal tersebut? Oke, dengan meminimalisir hal tersebut tentunya semua pihak harus berkolaborasi, baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat, dan semua kalangan. Pemerintah atau pemerintah desa ini membuat poster untuk dipasang di sekitar sungai, kemudian membuat buangan sampah agar masyarakat sekitar itu membuang sampah di situ, dan di situ terjadwal untuk pembakaran sampah. Kemudian selain itu, pemuda juga harus ada tindakannya, yaitu seperti adanya kerja bakti lingkungan supaya lingkungan alam ini tetap bersih. Nah, kemudian untuk guru-guru atau yang berpendidikan ini tentunya harus mengedukasi masyarakatnya supaya mereka itu tahu dan paham atau sadar atas lingkungan tersebut.
bagaimana upaya manusia agar lingkungan alam ini masih memberikan kebutuhan secara terus-menerus kepada manusia? Manusia itu harus respect terhadap alam. Manusia harus memanfaatkan alam ini dengan arif dan bijaksana tanpa melampaui batas. Yang kedua, dari pihak kiai atau ini menanamkan cinta kebersihan, cinta alam, cinta lingkungan, dan bersahabat dengan lingkungan ini dengan diterapkan melalui pengajian atau yang lainnya, sehingga masyarakat sekitar ini akan tersadarkan seperti itu. Yang ketiga, perlu adanya ketegasan hukum dari pemerintah desa, di mana mereka itu harus tegas dalam menanamkan hukum dan memberikan edukasi secara terus dan berkelanjutan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat akan terus semangat dan menjaga lingkungan sekitar. Oke, dengan kita respect, kemudian kita bertanggung jawab dengan alam dan adanya timbal balik manusia terhadap alam ini, tentunya alam akan selalu memberikan kebutuhan manusia secara terus-menerus. Karena alam sekitar akan terjaga dengan baik atau asri. Kesimpulannya, bahwasannya manusia itu belum bersahabat dengan alam. Nah, untuk itu semuanya harus berkolaborasi demi menjaga lingkungan alam. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.